Layar ponselku menyala, memancarkan cahaya biru yang menjadi satu-satunya sumber penerangan di kamarku yang gelap. Jarum jam di sudut layar menunjukkan pukul 2.17. Suara dengkur ritmis dari kamar orang tuaku di seberang sudah tak terdengar lagi, pertanda mereka benar-benar terlelap. Aku menarik napas panjang, mencium aroma disinfektan yang masih menyengat dari pembersihan berkala yang dilakukan ibu siang tadi. Baginya, dunia luar adalah laboratorium raksasa yang penuh dengan kuman dan bahaya, dan rumah kami adalah bunker steril yang harus melindungiku. Mereka menjadikanku tahanan rumah, bukan dengan jeruji besi atau gembok, tapi dengan tembok kekhawatiran yang dibangun setinggi langit. Aku, Raya, berusia 17 tahun, tapi hidupku diatur seperti anak kecil yang baru belajar berjalan. Setiap keluar rumah harus izin mereka, dengan daftar panjang pertanyaan. Dengan siapa? Kemana? Jam berapa pulang? Apa tidak hujan? Apa tidak terlalu panas? Seiring bertambahnya usia, izin itu semakin sulit didapat, hingga akhirnya nyaris tidak pernah diberikan. Alasannya selalu sama, dunia luar tidak aman, Ray. Ibu dan ayah hanya ingin kamu terlindungi. Mereka lupa bahwa seorang remaja tidak bisa hidup hanya dengan perlindungan. Kami butuh udara, butuh kebebasan, butuh merasakan denyut nadi kehidupan di luar tembok rumah. Pemberontakan terbesarku selama ini hanyalah diam-diam membuka jendela di malam hari, menghirup udara malam yang bebas dan mendengarkan suara kehidupan yang lalu lalang di jalanan, suara motor, tawa remaja, hal-hal yang menjadi soundtrack normal bagi orang lain, tapi bagiku adalah sebuah lagu yang dilarang. Ponsel di tanganku bergetar sekali, sebuah notifikasi dari aplikasi pesan terenkripsi yang hanya kugunakan untuk satu orang, Sasha. Sasha, pasukan penyelamat sudah standby. Target sudah siap dievakuasi? Senyumku merekah di kegelapan. Sasha, sahabatku sejak kecil, partner in crime-ku, orang yang memahami betapa gila dan sesaknya hidupku di dalam kastil ini. Ketika orang tuaku membangun tembok, Sasha lah yang membangun terowongan rahasia menuju kebebasan, meski hanya untuk sesaat. Aku, target sudah siap, kondisi penjaga sudah non-aktif. Prosedur evakuasi? Balasannya datang hampir seketika. Sasha, standby. Aku, jemput, kamu dalam 15 menit. Persiapkan jiwamu untuk petualangan. Menjemput. Itu adalah kode kami. Itu tidak pernah berarti dia akan mengetuk pintu depan. Itu adalah sebuah janji, sebuah rencana yang dirancang dengan cermat. Malam ini, penjemputannya adalah dengan memanjat pagar belakang rumah yang dipenuhi tanaman merambat, melintasi halaman sampang yang sempit, dan sampai ke jendela kamarku di lantai 1. Sebuah rute yang telah kami latih dan sempurnakan selama bertahun-tahun, hanya digunakan dalam keadaan darurat atau saat rasa frustrasiku sudah mencapai titik puncak. Dan malam ini adalah titik puncak itu. Hari ini, aku melewatkan ulang tahun Sasha yang seharusnya dirayakan dengan pesta kecil di rooftop apartemennya, melihat lampu-lampu kota. Aku bahkan tidak diizinkan untuk datang siang hari, dengan alasan jarak yang terlalu jauh dan lalu lintas yang tidak bisa diprediksi. Aku hanya bisa mengirimkan hadiah dan video call singkat, dengan suara ibu yang terdengar di background mengingatkanku untuk tidak terlalu lama. Rasa malu dan kemarahan yang tertahan itu, akhirnya meledak menjadi tekad di tengah kesunyian malam ini. Aku tidak akan melewatkan malam ini. Aku harus keluar. Aku meluncur dari tempat tidur, bergerak dengan hati-hati seperti ninja. Lantai kayu yang biasa berderit seolah-olah memahami keputusasaanku dan memilih untuk diam. Aku sudah menyiapkan segalanya. Jaket hoodie hitam, celana jeans, dan sepatu kets. Aku tidak menyalakan lampu. Mataku sudah terbiasa dengan kegelapan. Aku meraih sebuah amplop coklat dari dalam laci dan menyelipkannya di saku jaket. Surat untuk orang tuaku. Sebuah kebiasaan yang kupaksakan pada diri sendiri setiap kali melakukan pelarian seperti ini. Isinya selalu sama. Aku baik-baik saja. Aku bersama Sasha. Aku butuh ini. Maaf, aku akan pulang sebelum subuh. Itu adalah jaminan bagiku, bahwa jika sesuatu terjadi, meski kecil kemungkinannya, mereka tidak akan kebingungan. Ini juga caraku mengatakan bahwa ini bukanlah tindakan ceroboh, tapi sebuah kebutuhan. 15 menit terasa seperti 1 jam. Setiap detik adalah sebuah keabadian. Aku duduk di ambang jendela, mataku menatap kegelapan di luar, menunggu tanda. Kemudian, aku melihatnya. Seberkas cahaya senter dari balik pagar belakang, berkedip 3 kali. Jantungku berdebar kencang, campuran adrenalin dan rasa bersalah yang akrab.
Aku. Sinyal diterima. Aku keluar. Aku membuka kunci jendelaku. Sebuah kunci sederhana yang sengaja tidak pernah kuperbaiki meski ayah sudah berulang kali mengingatkan, dan mendorongnya perlahan. Udara malam yang sejuk menyambutku, membelai kulitku yang terasa panas karena gugup. Aku memanjat dengan lincah, kakinya mendarat dengan lembut di atas rumput yang masih basah oleh embun. Aku merangkak, menggunakan semak-semak mawar ibu sebagai kamuflase, menuju pagar belakang. Di sana, di balik jeruji besi hijau yang sudah karatan, terlihat sepasang mata coklat yang bersinar penuh semangat. Lama banget, Ray. Aku hampir saja dikira maling sama Pak RT yang lagi ronda, bisik Sasha. Tangannya sudah mencengkeram besi pagar untuk membantuku memanjat. Aku harus pastikan mereka benar-benar tidur. Sash. Ayahku lagi deadline. Biasanya begadang. Bisikku balas. Tanganku mencengkeram besi pagar yang dingin. Aku memanjat dengan sedikit susah payah. Jaketku nyangket di sebuah besi yang melengkung. Sasha menarik lengan jaketku dengan kuat. Dasar clumsy, desisnya sambil tertawa kecil. Akhirnya, aku berhasil mendarat di sisi lain. Dunia bebas. Rasanya seperti bisa bernapas lebih dalam. Sasha langsung memelukku erat. Selamat datang di dunia nyata, tahanan, katanya, melepaskan pelukan dan menatapku. Dia mengenakan jaket kulit sintetis dan celana kargo. Penampilannya selalu begitu bersemangat dan bebas, kebalikan dariku. Aku tidak percaya kita melakukan ini, gumamku, menatap rumahku yang terlihat begitu sunyi dan angker dari sini. Kamu yang minta, dijemput, sanggahnya, menepuk pundakku. Sekarang, ayo. Motor aku ada di ujung jalan. Kita punya waktu terbatas. Kami berjalan cepat menyusuri gang sempit di belakang perumahanku. Suara jangkrik menjadi soundtrack perjalanan kami yang sembunyi-sembunyi. Setiap bayangan yang bergerak membuatku menegang. Tapi Sasha terus saja melangkah dengan percaya diri, menarik tanganku. Jangan khawatir. Rencananya sempurna. Aku sudah pelajari jadwal ronda, dan aku janji akan mengembalikanmu sebelum ayahmu bangun untuk sholat subuh. Katanya, meyakinkanku. Kami sampai di ujung gang di mana motornya, sebuah motor bebek berwarna merah yang sudah penuh dengan stiker, diparkir dengan sembunyi-sembunyi di balik pohon. Aku langsung membonceng di belakangnya. Tanganku meraih pinggangnya dengan erat. Mesin dihidupkan dengan suara yang terdengar menggelegar di kesunyian malam, membuatku refleks menoleh ke arah rumahku. Tenang, bisik Sasha, seolah membaca pikiranku. Dia kemudian memasang earphone di telingaku sebelah. Ini, buat kamu. Musik mengalun dari earphone, lagu indie tentang petualangan dan kebebasan. Saat motor melesat meninggalkan lingkungan rumahku, rasanya seperti adegan dalam film. Angin malam menerpa wajahku, menerbangkan rambutku yang diikat longgar. Aku memejamkan mata, membiarkan sensasi itu menyapu semua rasa frustrasi dan kekecewaan yang kumpul selama berbulan-bulan. Ini sepadan dengan semua risikonya. Ini sangat sepadan. Kami berkendara melintasi kota yang sedang tertidur. Lampu jalan menerangi jalanan yang hampir kosong. Dunia terlihat berbeda di malam hari, lebih tenang, lebih misterius, dan milik kami berdua. Sasha tidak mengatakan banyak, dia hanya sesekali menepuk panggulku, menanyakan apakah aku baik-baik saja. Aku hanya bisa memeluknya lebih erat sebagai jawaban. Tujuan kami bukanlah klub malam atau tempat hiburan. Itu bukan gayaku, dan Sasha sangat memahami itu. Dia membawaku ke sebuah bukit kecil di pinggir kota, sebuah tempat yang sering kami kunjungi dulu sebelum orang tuaku menjadi terlalu protektif. Sebuah gazebo kayu tua berdiri di puncaknya, menghadap langsung ke pemandangan kota. Dia memarkir motornya di kaki bukit dan kami berjalan kaki ke atas. Begitu sampai di gazebo, napasku langsung tertahan. Dari sini, kota tampak seperti hamparan permata yang berkelap-kelip. Semua masalah, semua aturan yang membelenggu, terasa sangat kecil dan jauh. Surprise! Seru Sasha tiba-tiba, sambil mengeluarkan sebuah kotak kue kecil dari dalam tas ranselnya. Di atasnya, tertancap sebuah lilin angka 18 yang kecil. Ulang tahun kita mungkin sudah lewat, Ray. Tapi perayaan kebebasan kita tidak pernah ada habisnya. Air mataku hampir menetes. Aku sama sekali tidak menyangka. Sash, kamu ini. Sudah, jangan cengeng. Potongnya, mendorong kotak kue itu ke tanganku. Tiup dan makannya. Aku juga bawa coklat panas. Dia mengeluarkan sebuah termos dari tasnya. Duduk di gazebo itu, menikmati kue dan coklat panas sambil memandang kota,
Aku merasa seperti manusia paling normal di dunia. Untuk sesaat, aku bukan lagi Raya si tahanan rumah. Aku adalah Raya, seorang remaja yang sedang menghabiskan malam bersama sahabat terbaiknya. Terima kasih sudah menjemputku, Sash. Ucapku, suaraku bergetar penuh emosi. Aku tidak tahu harus bilang apa. Rasanya seperti mimpi. Sasha mendekatkan bahunya ke bahuku. Kamu tidak perlu bilang apa-apa. Tugas seorang sahabat adalah mengingatkanmu bahwa kamu punya sayap, terutama ketika orang lain sibuk memangkasnya. Mereka mungkin menjadikanmu tahanan rumah, Ray. Tapi mereka lupa, aku adalah ahli pelarian terbaik yang pernah ada. Dan aku akan selalu siap menjemput MU, kapanpun kamu butuh untuk terbang, meski cuma untuk sesaat. Kami duduk berjam-jam di sana, bercerita tentang segala hal, sekolah, cita-cita, anak-anak lain yang kehidupan remajanya begitu normal, dan tentu saja, tentang rencana kami selanjutnya. Sasha adalah jendelaku ke dunia, orang yang membuatku tetap waras. Namun, seperti semua hal baik, waktunya harus berakhir. Langit di timur mulai berubah warna, dari hitam pekat menjadi ungu kebiruan. Fajar akan segera tiba. Waktunya pulang, Cinderella, kata Sasha, berdiri dan merapikan barang-barangnya. Kereta labumu akan berubah menjadi motor bebek lagi. Aku menghela napas. Rasanya sakit harus kembali ke kenyataan. Tapi malam ini telah mengisi ulang semangatku, memberiku kekuatan untuk bertahan lebih lama lagi. Perjalanan pulang terasa lebih sunyi. Aku memeluk erat Sasha, berusaha menahan momen kebebasan ini selama mungkin. Saat motor mendekati gang di belakang rumahku, jantungku mulai berdebar lagi. Bagian tersulit adalah kembali masuk tanpa ketahuan. Kami berhenti di tempat yang sama. Semuanya masih sepi. Dengan isyarat tangan, Sasha memberitahuku bahwa dia akan mengawasi dari balik pagar sampai aku aman masuk. Hati-hati, bisiknya, memelukku cepat. Aku tunggu laporan. Aku mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Aku kemudian berjalan kembali menyusuri gang, menuju pagar belakang rumahku. Memanjat masuk ternyata lebih sulit daripada keluar. Mungkin karena tubuhku sudah lelah dan mentalku sudah mulai ciut. Aku akhirnya berhasil mendarat di halaman, kotor dan sedikit tergores. Dengan napas tertahan, aku merangkak menuju jendelaku. Masih terbuka seperti yang kutinggalkan. Aku memanjat masuk dan segera mengunci jendela itu. Aku berdiri di sana sesaat, di balik kaca, menatap ke arah pagar di mana Sasha pasti masih berdiri. Aku melambai, meski tahu dia mungkin tidak bisa melihatku. Lalu, aku melihatnya. Seberkas cahaya senter kecil berkedip 2 kali dari balik pagar. Tanda bahwa dia telah melihatku aman dan dia akan pergi. Aku menarik napas lega. Aku membuka saku jaketku. Amplop coklat itu masih ada. Aku tidak jadi meninggalkannya. Mungkin karena pelarian kali ini terasa begitu sempurna, dan sebuah surat mungkin akan merusak kesempurnaannya. Atau mungkin, aku sudah tidak merasa perlu meminta maaf untuk sebuah kebutuhan. Aku melepas jaket dan sepatuku dan menyembunyikannya di balik lemari. Aku kemudian berbaring di tempat tidur, masih mengenakan pakaian lengkap, menatap langit-langit yang mulai terlihat samar-samar oleh cahaya fajar yang mulai merambat masuk. Mereka menjadikanku tahanan rumah. Mereka pikir mereka telah memenangkan pertempuran dengan mengurungku di dalam tembok-tembok ini. Tapi mereka lupa satu hal. Mereka lupa bahwa aku punya Sasha. Seorang sahabat yang tidak hanya memberiku kunci, tapi juga membangun seluruh terowongan penyelamat, lengkap dengan rencana pelarian, kue ulang tahun, dan janji untuk selalu siap menjemput. Kapan saja dunia ini terasa terlalu sempit untuk dihirup. Dan selama Sasha ada, selama ada secercah cahaya senter yang berkedip di kegelapan, aku tahu, kebebasan, meski hanya untuk beberapa jam, selalu berada dalam jangkauanku. Aku tersenyum, memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku tertidur dengan damai. Tidurku hanya berlangsung singkat, seperti penyelam yang muncul ke permukaan hanya untuk menghirup udara sebentar sebelum kembali menyelam ke kedalaman. Matahari pagi menyelinap melalui celah tirai, menerangi partikel debu yang berputar-putar malas di udara. Tubuhku masih terasa ringan, jiwaku masih melayang di suatu tempat antara gazebo dan langit berbintang, tetapi telingaku sudah waspada, menangkap setiap suara dari luar kamar. Suara pertama yang kudengar adalah langkah kaki ibu yang ritmis di lorong, mendekati kamarku. Jantungku berdetak kencang. Apakah dia tahu? Apakah ada bukti yang tidak sengaja kutinggalkan? Aku memejamkan mata,
berpura-pura masih tertidur lelap, mengatur napas supaya terdengar dalam dan teratur. Pintu kamarku terbuka perlahan. Aku bisa merasakan kehadirannya berdiri di ambang pintu, memandangiku. Aku membayangkan matanya yang penuh perhatian itu memindai setiap detail kamarku, mencari sesuatu yang tidak beres. Beberapa detik yang terasa seperti abad berlalu sebelum dia akhirnya menarik napas lega dan menutup pintu kembali dengan hati-hati. Aku mendengar bisikannya, masih tidur, yang ditujukan kepada ayah di ruangan lain. Napas yang tak kusadari kutahan akhirnya kulepaskan. Tahap pertama telah berhasil dilalui. Pertempuran berikutnya adalah sarapan. Aku turun dengan pakaian yang sudah kuganti menjadi piyama, berpura-pura mengusap mata yang mengantuk. Meja makan sudah ditata rapi dengan semangkuk bubur, sebutir telur rebus, dan segelas susu hangat. Ritual pagi yang sama, hari demi hari. Kamu tidur larut malam, Ray? Tanya ibu sambil menuangkan teh untuk ayah. Suaranya biasa saja, tapi pertanyaannya membuatku tersedak sedikit. Aku agak susah tidur. Jadi baca novel sampai larut. Jawabku, berusaha terdengar natural. Aku menghindari kontak mata, fokus pada bubur di mangkuku. Ibu mengangguk, wajahnya berkerut dengan concern. Kamu harus lebih menjaga pola tidur, Nak. Sistem imun sangat bergantung pada kualitas tidur. Coba nanti ibu belikan kamu suplemen melatonin. Tidak usah, Bu. Nanti juga biasa lagi. Tolakku cepat. Percakapan ini berjalan di atas tali. Aku merasa seperti mata-mata yang menyusup di tengah markas musuh. Ayahku, yang selama ini sibuk dengan korannya, menatapku sekilas. Kamu kelihatan agak pucat. Apakah kurang enak badan? Tidak, ya. Cuma mimpi buruk, kataku, yang tidak sepenuhnya bohong. Kembali ke dalam penjara. Ini setelah merasakan kebebasan memang seperti mimpi buruk. Ponselku di samping piring bergetar. Sebuah notifikasi dari Sasha. Sasha, laporan kondisi, tahanan. Apakah kamu selamat dari interogasi pagi ini? Aku di sini masih ngantuk tapi senyum-senyum sendiri. Ingat ekspresi wajahmu waktu lihat kue. Aku harus menahan senyum. Sasha adalah obat penawar yang sempurna untuk segala racun kekhawatiran di rumah ini. Aku selamat. Untuk sementara. Ibu curiga aku kurang tidur. Ayah bilang aku pucat. Aku merasa seperti hantu yang baru pulang dari pesta. Sasha, hahaha. Kamu itu dramatis banget. Tapi serius, gimana perasaanmu pagi ini? Masih tinggi. Aku mendongak. Ibu dan ayah sedang asyik membicarakan rencana renovasi kamar mandi. Ini kesempatanku. Aku masih melayang. Terima kasih untuk semuanya, Sash. Benar-benar yang aku butuhkan. Sasha, Anytime. Oh iya, jangan lupa cek tas sekolah kamu. Ada barang bukti dari petualangan kita. Rasa penasaran langsung membelitku. Aku ingin segera lari ke kamar dan memeriksa tas sekolahku, tapi ibu sudah memandangiku. Raya, jangan main HP saat makan. Itu tidak higienis. Tegurnya lembut tapi tegas. Maaf, Bu, kataku sambil menaruh ponselku. Tapi pikiranku sudah melayang ke tas sekolah. Apa yang disembunyikan Sasha di sana? Setelah sarapan yang terasa panjang, aku akhirnya bisa mengurung diri di kamar dengan alasan mengumpulkan tugas sekolah. Aku mengunci pintu, sebuah hak istimewa yang harus kuperjuangkan mati-matian, dan langsung meraih tas sekolahku. Dengan jantung berdebar, kubuka resleting kompartemen utamanya. Awalnya, tidak ada yang terlihat aneh. Buku tulis, pulpen, charger. Lalu, jariku menyentuh sesuatu yang lembut dan bertekstur di sela-sela buku. Aku menariknya keluar. Itu adalah sebuah gantungan kunci kecil berbentuk sepatu kets berwarna merah, persis seperti sepatu Sasha. Terikat pada ring gantungan kunci itu adalah sebuah kertas yang digulung kecil. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Setiap kali kebebasan terasa jauh, pegang ini dan ingat, jalannya mungkin gelap, tapi aku selalu bawa senter. Air mata akhirnya menitik di pipiku, tapi kali ini air mata bahagia. Ini bukan sekadar hadiah. Ini adalah simbol, sebuah jangkar pengingat. Gantungan kunci ini adalah kunci kecil menuju dunia yang selama ini kupikir tertutup. Kutempelkan gantungan kunci itu pada resleting tas kecil yang selalu kubawa. Setiap kali ibu atau ayah mengawasiku dengan ketat, jari-jariku akan secara refleks mencari gantungan kunci itu, mengingatkanku pada gazebo, pada kota yang berkelap-kelip, pada angin malam di wajahku.
Itu adalah sumber kekuatanku yang rahasia. Hari itu berlanjut dengan normalitas yang menyesakan. Ibu memintaku membantu membersihkan jendela, sebuah aktivitas yang ironis, karena dari balik kaca yang bersinar itu, aku hanya bisa memandang dunia yang tidak boleh kusentuh. Aku melihat anak-anak seusiaku pergi ke mall, berkumpul di taman, tertawa bebas. Biasanya, pemandangan ini akan membuatku merana. Tapi hari ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada sebuah kehangatan di dadaku, sebuah keyakinan samar bahwa aku tidak sepenuhnya terputus. Sore hari, saat aku sedang asyik mengerjakan tugas matematika, ibu masuk ke kamarku dengan wajah yang sedikit cemas. "Raya, ibu dapat telepon dari Bu RT tadi. Katanya, membuat darahku membeku. Katanya ada yang melihat cahaya senter di sekitar pagar belakang rumah kita tadi malam. Kamu tidak dengar atau lihat sesuatu, kan?" Jantungku berdebar kencang seperti drum. Itu adalah Sasha dan sinyal senternya. Aku berusaha tetap tenang, mengangkat bahu dengan pura-pura tidak peduli. "Tidak, Bu. Aku tidur nyenyak setelah baca buku. Mungkin anak-anak nakal lagi iseng, atau mungkin kucing liar." Ibu mengamati wajahku sejenak, matanya menyelidik. Aku berusaha menatapnya dengan polos, sementara jari-jariku dengan gugup membelai gantungan kunci sepatu kets di tas kecilku. "Ayah sudah cek sekitar pagar, tidak ada yang rusak," ujarnya akhirnya, lebih kepada dirinya sendiri. "Mungkin memang hanya kucing. Tapi tolong, kalau kamu lihat atau dengar sesuatu yang mencurigakan, langsung bilang ibu atau ayah, ya?" "Iya, Bu," jawabku patuh. Setelah ibu pergi, aku menarik napas lega yang dalam. Itu sangat dekat. Petualangan malam kami hampir saja terbongkar oleh sebuah laporan RT yang terlalu waspada. Aku segera mengirim pesan kepada Sasha. "Aku, kode merah. Bu RT laporin cahaya senter di pagar belakang tadi malam ke ibu." Balasannya datang dengan cepat, diikuti dengan emotikon tertawa terbahak-bahak. "Sasha, weka. "Serius? Dasar Bu RT jeli banget. Jangan khawatir, operasi kita aman. Dia cuma lihat cahaya, bukan kita. Tenang aja."